Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa di mana saya berada, tentunya harapan saya sehat-sehat selalu. Di pertemuan kali ini terkait dengan mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 akan kita bicarakan terkait dengan ekuitas saldo laba, dividen, saham terasuri, dan penghasilan komprehensif lainnya. Di mana di pertemuan yang lalu sudah kita bahas terkait dengan ekuitas ya, di mana ekuitas saham. Nah, bagaimana nantinya, kenapa kok muncul ekuitas saldo laba, kemudian saham terasuri itu bagaimana? Nah, di sini pembelian saham kembali ya, yang akan kita lebih detailkan terkait dengan saham terasurinya. Nah, kenapa perusahaan itu membeli saham kembali yang beredar ya? Kalau pertemuan kemarin itu perusahaan menerbitkan saham, kemudian pada saat penerbitan saham untuk menarik investor itu perusahaan mengkombinasi dalam penerbitannya dengan saham lain, misalnya saham preferen dengan saham biasa atau saham biasa dengan saham preferen. Nah, sehingga nanti akan melakukan pencatatannya pun dengan metode ya, baik metode proporsional maupun metode inkremental. Nah, di sini kenapa atau saham ditarik kembali? Alasannya apa? Atau dibeli kembali oleh perusahaan. Nah, alasan perusahaan membeli kembali saham yang beredar di sini meningkatkan earning per share-nya, return on equity-nya. Nah, sehingga bagaimana nantinya pada saat pembagian laba per sahamnya, kalau jumlah saham yang beredar itu lebih kecil, mungkin akan pembagian laba per share-nya akan lebih tinggi. Nah, kemudian menyediakan saham untuk kontrak kompensasi pegawai atau untuk memenuhi kebutuhan manajer potensial. Nah, ditarik kembalinya atau dibeli kembalinya itu untuk bonus atau kompensasi pegawai pada saat pegawai perusahaan itu memiliki etos kerja yang tinggi, maka perusahaan bisa memberikan sebuah reward itu dengan saham yang diterbitkan. Nah, kemudian menggagalkan usaha pengambil alihan atau untuk mengurangi jumlah pemegang saham. Nah, kalau kita melihat di pada saat persentase saham itu dimiliki oleh investor tertentu, maka kalau lebih dari 50% ya dia berhak atas perusahaannya itu kan. Nah, ini yang menjadi permasalahan pada saat apa? Kenapa harus dikembali kembali? Lalu mempengaruhi harga pasar dengan meningkatkan permintaan, harga stabil atau meningkat. Nah, sehingga salah satu dari kenapa dibeli kembali yaitu mempengaruhi harga pasar nantinya. Kemudian saham terasuri di sini reakuisisi saham yang telah dibeli kemudian ditarik ya, atau dijual kembali di masa depan. Jika saham ditarik dari peredaran maka disebut saham terasuri. Nah, jadi yang dikatakan saham terasuri itu saham yang ditarik dari peredaran. Saham terasuri tidak digolongkan ke dalam aset dan mengurangi nilai aset bersih. Kepemilikan saham terasuri tidak memberikan hak-hak pemegang saham. Saham terasuri ini diatur di dalam PSAK 50 dan 55. Nah, di mana jika perusahaan memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen tersebut sebagai saham terasuri dikurangkan dari ekuitas atau modal saham tadi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan atau pembatalan instrumen ekuitas perusahaan tersebut tidak diakui di dalam laporan laba rugi. Saham terasuri tersebut dapat diperoleh dan dimiliki oleh entitas yang bersangkutan atau oleh anggota lain dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi, imbalan yang dibayarkan atau diterima diakui secara langsung di dalam ekuitas. Nah, nilai saham terasuri yang dimiliki diungkapkan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 1 revisi 2009 penyajian laporan keuangannya. Entitas mengungkapkan sesuai dengan PSAK 7 pengungkapan pihak-pihak berelasi jika saham terasuri diperoleh dari pihak-pihak berelasi. Nah, ini pada saat apa? Di statement keuangan, jika di dalam aktivitas usahanya itu muncul saham terasuri, maka apa akan diungkapkan nantinya ya, diungkapkan atau disajikan di dalam statement
keuangan. Sesuai dengan apa ya? Dari mana saham itu diperoleh atau dari pihak-pihak relasi yang lainnya. Nah, sebagai contoh di sini, perusahaan menerbitkan 20.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp200 per lembar. Harga pasar per sahamnya Rp500. Sebagai tambahan di sini, perusahaan juga memiliki laba ditahan sebesar 20 juta. Nah, di dalam kasus ini ya. Nah, di sini pada saat dilaporkan di dalam ekuitas ya, contoh dari pengungkapan saham biasa Rp200 per lembar, kemudian nilai sahamnya 200.000 lembar, nilai saham yang diterbitkan. Nah, di sini tercatat 4 juta. Kemudian agio saham biasa 6 juta. Ini diperoleh dari mana? Selisih antara harga nominal dengan harga pasarnya. Laba ditahan 20 juta. Total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan 30 juta di sini. Nah, diperoleh dari mana? Oh, laba ditahan sudah diketahui. Lah, kenapa muncul agio saham 6 juta? Lah, ini selisih dari ini loh, harga pasarnya dengan harga nominalnya. Karena apa? Tadi di dalam konsep teori yang kemarin diketahui bahwa penerbitan saham itu biasanya saham perdana itu lebih tinggi dari nilai nominal atau nilai nominal lebih rendah dari nilai penerbitan. Nah, kemudian sesuai dengan kasus yang tadi, pada tanggal 2 Februari perusahaan melakukan reakuisisi terhadap sahamnya 5.000 lembar saham dengan harga Rp700 per lembar. Nah, pada saat diterbitkan tadi 20.000 lembar, karena untuk kepentingan perusahaan ya 500 lembar ditarik kembali atau sebagai saham terasuri. Harganya berapa? Rp700. Nah, di sini saham terasuri pada kas sebesar 3 juta untuk sahamnya dan kas 3 juta. Karena ditarik kembali berarti apa? Perusahaan membeli gitu kan. Sehingga apa? Perusahaan mengeluarkan kas. Nah, kemudian pada saat dilakukan di dalam pencatatan atau di dalam statement keuangan atas modal saham, nah di sini sama ya, saham biasa 220.000 lembar akan terdaftar 4 juta, ya kan? Pada saham yang beredar itu 15.000 karena apa? Sudah ditarik 5.000-nya di sini, gitu kan? Nah, muncul agio saham karena ada perbedaan tadi. Lalu saham laba saham diketahui di dalam kasus, dikurangi saham terasuri 5.000 lembar. Nah, sehingga 3.500.000 itu mengurangi. Nah, sehingga total ekuitas di dalam laporan posisi keuangan nantinya yang diungkapkan atas munculnya saham terasuri, total ekuitasnya sebesar 26.500. Ini untuk saham terasuri. Contoh lain, katakanlah tanggal 2 Maret dijual kembali saham terasuri yang kemarin ditarik itu sebesar 500 lembar dengan harga 1.000. Nah, akan muncul kas sebesar 500.000. Karena apa? Memang saham terasuri yang dijual 500.000. Terus saham terasuri dikredit 350. Loh, 350 dari mana ini? Nah, yang ditarik sebesar 500 lembar, harga per lembar di bulan Februari tadi 700 rupiah gitu kan. Maka saham terasurinya di sini 350, agio saham itu selisih dari nilai nominal dengan nilai pasar lah, sehingga pada saat saham terasuri dijual kembali akan dilakukan pencatatan seperti ini. Kemudian contoh lagi, tanggal 2 April PT Hilmi menjual kembali saham terasurinya 500 lembar dengan harga pasar 600. Loh, berarti apa? Ini kan di bawah harga nominal, harga perdananya gitu kan. Sehingga agio sahamnya di debit gitu kan, bukan di kredit. Kas 300.000, agio saham terasuri 50.000 pada saham terasuri. Loh, karena apa kok muncul di sini? Karena nilai nominalnya lebih
tinggi dari nilai perdana. Nah, kalau kasus tadi 700 itu pada saat munculnya Terasuri, kemudian tanggal 2 April karena mungkin kebutuhan mendesak perusahaan, dia menjualnya di bawah nilai nominal. Berarti apa? Akan mengalami sebuah kerugian juga di sini ya terkait dengan saham yang diberikan. Nah, sehingga akan dibuat buku besar nantinya tanggal 2 April 50.000 sahamnya, 2 Maret 150 sehingga masih menyisakan saldo di sini ya terkait dengan saham Terasuri sebesar 100.000. Contoh lain, misalnya 2 Mei menjual kembali saham Terasuri banyak 1.000 lembar dengan harga 550. Nah, berarti akan mengalami ini ya agio di debit juga ya karena memang lebih kecil dijual saham perdananya. Nah, karakteristik dari saham preferen di sini preferensi untuk mendapatkan dividen tadi sudah disampaikan juga ya, akan lebih diutamakan pada saat aset itu dilikuidasi, bisa dikonversi menjadi saham biasa, bisa melakukan call atau opsi dari perusahaan, tidak memiliki hak suara. Nah, ini contoh dari saham preferen, mungkin nanti bisa dicoba ya disimulasikan hampir sama di sini ya pada saat saham preferen itu diterbitkan. Nah, ini contoh penyajian di dalam statement keuangan ya. Ini pengakuan terkait dengan ekuitasnya sehingga Anda bisa pengakuannya di sini, pengungkapannya ya lihat not atau catatan di sini. Misalnya tambahan modal disetor 25 itu maksudnya apa? Itu akan diungkapkan atau disajikan di keterangan yang menyertai atas laporan keuangan itu sendiri. Baik, teman-teman mahasiswa, saya kira ini untuk saham Terasuri. Untuk lebih detailnya nanti bisa didiskusikan di GC juga atau di LMS-nya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.